Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai siklus mesin Carnot. Menu utamanya di mana ada tujuan pembelajaran, piston atau pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang akan dibahas dan materi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama itu menjelaskan pengertian siklus Carnot dalam termodinamika, yang kedua menalar pengertian siklus Carnot dalam termodinamika, yang ketiga menyajikan siklus Carnot melalui pencarian data yang benar, dan yang keempat itu menerapkan hukum dua termodinamika. Coba perhatikan ilusi siklus termodinamika berikut ini. Jadi adik-adik perhatikan ilusi pada siklus Carnot tersebut. Nah, coba kita perhatikan pergerakan siklus mesin Carnot tersebut. Nah, dapat kita lihat, dan yang di bawah ini merupakan salah satu contoh piston pada mesin kendaraan. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping ini, ada dua gambar. Yang pertama itu gambar piston pada mesin kendaraan, dan yang kedua itu gambar siklus mesin Carnot. Setelah melihat ilusi siklus tadi, ada pertanyaan mengenai materi kita, dimana pernahkah kalian melihat piston pada bagian mesin? Apakah hubungan dengan siklus mesin Carnot? Bagaimana proses terjadinya siklus pada mesin Carnot? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita bahas satu persatu. Nah, berikut ini siklus mesin Carnot. Nah, coba kita perhatikan gambar di samping ini. Yang pertama itu pemuaian isotermal. Nah, pemuaian isotermal di sini terdapat pada proses AB. Perhatikan gambar di tengah. Di sini ada titik A ke titik B. Nah, ini yang dimaksud dengan pemuaian isotermal, di mana dalam proses ini gas menyerap kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi atau T1 dan melakukan usaha atau W. Di sini dilambangkan WAB karena dia pada proses AB. Dan yang kedua itu pemuaian adiabatik. Pada proses pemuaian adiabatik, dia terdapat pada titik B ke C, di mana tidak ada kalor yang masuk dan keluar dalam sistem tersebut. Nah, selama proses ini, suhu gas turun dari T1 menjadi ke T2 sambil melakukan usaha atau dilambangkan WBC. Dan yang ketiga, pemantapan isotermal. Pada proses ini terdapat di titik C ke D. Coba perhatikan gambar di tengah ini. Nah, pada sistem ini melepas kalor sebesar Q2 dan tidak adanya perubahan temperatur. Dan proses yang keempat ini pemantapan adiabatik. Pada proses AD, sistem tidak menyerap atau melepas kalor. Temperatur sistem naik dari T1 ke T2 sambil melakukan usaha W. Mari kita perhatikan ilusi siklus pada mesin Carnot tersebut. Nah, ini di bawah merupakan pergerakan piston pada mesin kendaraan, dan ini pergerakan siklus mesin Carnot, di mana di sini merupakan titik A ke titik B, dan titik B ke C, dan C ke D, lalu D ke A. Dan ini merupakan ilusi siklus mesin Carnot. Di pojok atas ini merupakan keterangan dari siklus tersebut.
Dalam satu siklus tidak ada perubahan energi, dalam atau delta T sesuai hukum satu termodinamika, di mana sehingga 0 sama dengan Q kurang W, atau kalor dikurang usaha, atau Q kurang W sama dengan 0. Jadi Q sama dengan W. Q adalah selisih antara kalor masuk Q1 dan kalor yang dibuang Q2. Oleh karena itu, persamaan usaha yang dilakukan dalam satu siklus adalah W sama dengan Q1 dikurang Q2. Efisiensi mesin Carnot. Kita dapat melihat seberapa baik atau seberapa efisiensi suatu mesin kalor bekerja dengan menghitung efisiensi kalor. Untuk mesin kalor, efisiensi mesin atau ETA dapat dilihat dari perbandingan kerja atau usaha yang dinamakan W yang dilakukan terhadap kalor masuk dengan lambang Q1 yang diperlukan. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. ETA sama dengan W per Q1 dikali 100%, di mana W itu sama dengan Q1 dikurang Q2, sehingga W-nya diganti menjadi Q1 dikurang Q2 per Q1 kali 100. ETA sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100, di mana kita menghasilkan 1 di sini, yaitu di mana Q1 dibagi Q1 hasilnya 1, sehingga di sini kita tuliskan 1. Dan selanjutnya ETA sama dengan 1 kurang T2 per T1 dikali 100. Mengapa tiba-tiba bisa berubah menjadi T di sini? Karena Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, sehingga kita bisa menggantikan di sini menjadi T, di mana keterangannya ETA sama dengan efisiensi mesin Carnot. Q1 kalor yang diserap dan Q2 kalor yang dilepas. T1 suhu reservoir bersuhu tinggi dengan lambang derajat Kelvin, suhu reservoir bersuhu rendah dengan lambang derajat Kelvin. Berikutnya mari kita perhatikan contoh soalnya. Sebuah mesin Carnot menyerap kalor dari tempat bersuhu 227 derajat Celcius dan membuangnya pada tempat bersuhu 27 derajat Celcius. Mesin tersebut mampu menyerap kalor sebesar 2 kali 10 pangkat 5 Joule tiap setengah menitnya. Tentukan A. Efisiensi mesin, B. Usaha yang dihasilkan mesin. Adapun yang diketahui yaitu T1, di mana T1-nya itu 227 derajat Celcius. Di sini kita akan mengubahnya ke Kelvin, sehingga kita menambah 223, atau ini merupakan rumus dari pengubahan suhu yang bersatuan Celcius menjadi ke Kelvin, sehingga kita menambah 273, sehingga hasilnya itu 500 Kelvin. Dan yang suhu keduanya itu 27 derajat Celcius. Lagi-lagi kita akan mengubahnya ke Kelvin, sehingga hasilnya itu 300 Kelvin, di mana kalornya yang diketahui tadi 2 kali 10 pangkat 5 Joule, dan waktunya itu setengah menit, artinya 30 detik atau 30 sekon. Adapun penyelesaiannya, yang pertama itu untuk menjawab efisiensi mesinnya kita memerlukan rumus ETA sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%, di mana T2-nya tadi sebesar 300 Kelvin dan T1-nya sebesar 500 Kelvin.
Nah, sehingga hasilnya nanti itu 40 derajat Celcius, 40%. Untuk menjawab pertanyaan keduanya itu usaha yang dihasilkan mesin. Adapun rumus untuk mengetahui usahanya itu eta sama dengan W per Q dikali 100%, di mana etanya itu sebesar 40% dan W-nya ditanyakan di sini belum kita ketahui. Q-nya sebesar 2 kali 10 pangkat 5 Joule dikali 100%. Jadi hasilnya W sama dengan 0,4 dikali 10 dikali 2 kali 10 pangkat 5, sehingga hasilnya itu 8 dikali 10 pangkat 4 Joule. Nah, selanjutnya itu penerapan hukum 2 termodinamika. Yang pertama, pada saat proses merebus air. Nah, prinsip hukum 2 termodinamika dapat dijumpai saat proses merebus air. Dalam proses merebus air akan terjadi perambatan kalor dari yang bersuhu lebih tinggi ke yang suhu lebih rendah. Nah, suhu yang ditimbulkan dari panasnya api akan mempengaruhi suhu pada bejana. Kemudian, suhu pada bejana akan merambat dan mempengaruhi suhu pada air, sehingga suhu air dan bejana akan sama, atau dalam hukum 2 termodinamika disebut dengan kesetimbangan. Dan yang kedua itu siklus mesin pendingin. Untuk siklus pesawat pendingin atau mesin pendingin, mari kita simak terlebih dahulu perumusan Clausius mengenai hukum kedua termodinamika tersebut, di mana tidak mungkin membuat pesawat yang bekerja hanya menyerap kalor dari reservoir bertemperatur rendah dan memindahkan kalor ini ke reservoir bertemperatur tinggi tanpa disertai perubahan lainnya. Memindahkan kalor dari reservoir bersuhu rendah ke bersuhu yang lebih tinggi jika berlangsung terus-menerus akan membuat reservoir dingin menjadi lebih dingin dan reservoir bersuhu tinggi akan menjadi lebih panas lagi. Adapun proses yang terjadi dalam pesawat pendingin tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, zat cair pada tekanan tinggi harus melalui saluran sempit menuju saluran evaporator. Proses ini dinamakan proses Joule-Kelvin. Dan yang kedua, setelah tiba di ruangan evaporator, zat cair mengalami pengurangan tekanan dan suhu sehingga terjadi evaporasi atau penguapan. Untuk menguap diperlukan kalor, dan kalor ini diambil atau diserap dari reservoir T2, yaitu ruangan tempat benda-benda yang akan didinginkan. Ada yang ketiga itu uap pada tekanan rendah ini kemudian masuk ke dalam kompresor, yaitu ketika piston bergerak ke kanan. Katup atau K1 terbuka sedangkan katup K2 tertutup. Ketika piston bergerak ke kiri, uap di dalam kompresor termanfaatkan sehingga tekanan dan suhunya naik, dan suhu uap ini lebih tinggi daripada reservoir T1 dan T2 lebih besar daripada T2. Katup K2 terbuka dan uap masuk ke ruang kondensor. Dengan langkah berikutnya itu sampai di ruangan kondensor, uap ini menyerap atau melepas kalor pada reservoir T1. Di sini sistem gas mengalami pengembunan atau kondensasi sehingga dilepaskan kalor sebesar P1. Proses yang sebenarnya berlangsung sangat rumit sekali. Namun itulah tadi gambaran mengenai proses mesin pendingin. Dan selanjutnya itu yang ketiga, mesin kendaraan bermotor. Mesin motor atau mesin bensin adalah mesin yang berubah tenaga panas menjadi tenaga mekanik, yang mekanismenya bekerja berasal dari pembakaran yang terjadi di ruang bakar untuk selanjutnya diubah menjadi gerak putar.
Gerak putar inilah yang menjadi cikal bakal untuk pergerakan roda atau kendaraan. Hubungannya dengan hukum termodinamika kedua adalah siklus udara, volume konstan yang terjadi pada mesin kendaraan bermotor adalah siklus ideal yang menerima tambahan panas yang terjadi secara konstan ketika piston dalam posisi titik mati atas, biasa disingkat TAM, dan siklus udara volume konstan dapat digambarkan pada diagram P atau pada diagram P dikurang P dan diagram T dikurang S. Selanjutnya, contoh yang keempat itu pada refrigerator atau biasa disebut lemari es. Ini merupakan suatu unit mesin pendingin dipergunakan dalam rumah tangga untuk menyimpan bahan makanan atau minuman. Lemari es memanfaatkan sifat ini. Bahan pendingin yang digunakan sudah menguap pada suhu minus 200 Celcius. Panas yang diperlukan untuk menguap ini diambil dari ruang pendingin. Karena itu, suhu dalam ruangan ini akan turun. Penguapan berlangsung dalam evaporator yang ditempatkan dalam ruangan pendingin karena sirkulasi udara. Ruang pendingin ini akan menjadi dingin seluruhnya. Lemari es merupakan kebalikan dari mesin kalor dan beroperasi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungan dan yang sejuk di lingkungan yang hangat. Nah, penerapan selanjutnya itu pendingin ruangan atau AC. AC ini merupakan seperangkat alat yang mampu mengkondisikan ruangan yang kita inginkan, terutama mengkondisikan ruangan menjadi lebih rendah suhunya dibanding suhu lingkungan sekitar. Penyaringan tambahan dilakukan untuk menghilangkan polutan dari udara. AC yang digunakan dalam sebuah gedung biasanya menggunakan AC sentral. Nah, selain itu, jenis AC lainnya yang umum adalah AC ruangan yang terpasang di sebelah jendela. Nah, itulah tadi beberapa contoh penerapan dari hukum 2 termodinamika. Berikut adalah contoh soal. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama adalah, pada proses adiabatik, gas selalu melakukan usaha. Kedua, pada proses isotermik, energi dalam gas berubah. Yang ketiga, pada proses isokorik, gas tidak melakukan usaha. Yang keempat, pada proses isobarik, gas melakukan atau menerima usaha. Nah, dari pernyataan yang sesuai dengan proses termodinamika adalah A. 1 dan 2, B. 1, 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2, 3 dan 4, dan E. 3 dan 4. Penyelesaiannya, mari kita tinjau pernyataan di atas satu persatu. Yang pertama, pada proses adiabatik, gas selalu melakukan usaha. Berarti pernyataan pertama ini salah. Pada proses adiabatik, gas bisa melakukan usaha atau dilakukan usaha pada gas, jadi tidak selalu melakukan usaha. Nah, pernyataan kedua, pada proses isotermik, energi dalam gas berubah. Pernyataan ini salah. Energi dalam tergantung pada suhunya. Jika suhu konstan atau proses yang tidak dalam proses isotermik, maka energi dalam juga tidak berubah. Pernyataan yang ketiga, pada proses isokorik, gas tidak melakukan usaha. Pernyataan ini benar. Pada proses isotermik, volume gas tetap, sehingga gas tidak melakukan atau dilakukan usaha. Pernyataan keempat, pada proses isobarik, gas melakukan atau menerima usaha. Pernyataan ini benar. Pada proses isobarik, tekanan tetap. Jika suhunya berubah, maka volumenya akan berubah, sehingga gas melakukan atau menerima usaha. Jadi jawaban yang
benar itu pernyataan 3 dan 4. Di sini jawabannya itu bagian E, 3 dan 4. Itulah tadi presentasi mengenai siklus mesin Carnot dan penerapan hukum 2 termodinamika. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.